Nah Pak Ustadz, tadi kan sempat dibahas juga mengenai bagaimana anak muda sekarang kalau mempunyai ilmu bisa didapat dari membaca. Cuman banyaknya sekarang bacanya itu bukan baca buku, baca kitab, tapi baca caption. Cuma anak muda sekarang ketika kita bicara iman, saya beriman Ustaz. Iman Ustaz, saya beriman. Mengaku beriman gampang. Tapi diakui oleh Allah sebagai orang beriman belum tentu. Ya? Apa karakternya orang beriman? Yang paling real, satu di antaranya, dia kuat dalam beribadah. Jadi di samping kau hebat menghafal rumus, menghafal teori-teori, mengkaji teori itu, tapi perbaiki solatmu. Kalau kalian mau hebat ilmumu, ingat Al-Quran. Pertama ayat Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aplikasi. Bukan. Aplikasi. Bukan. Beri. Ya pokoknya pelaksanaan. Implementasi. Saya cuma pura-pura juga. Pelan-pelan juga. Dokter komunikasi nih. Implementasi daripada Bismi rabbikal ladzi khalaq itu kamu belajar. Hayya 'alas shalah. Sepenting-pentingnya kamu menulis, jauh lebih penting kamu datang ke masjid menghadap kepada Allah. Cewek, mau kau tahu cowok yang baik dan bertanggung jawab, begitu masuk waktu sholat, dia tinggalkan belajarnya, dia datang ke masjid. Sholat jamaah. Tanggung jawabnya baik itu. Biar dia cakep, tebalkan tunnah, pakai handphone mahal. Mana matana nak kasih behel? Salah deh. Behel di sini. Behel mana ada di mata? Softlands. Aduh. Iya kan? Tapi tiba waktu sholat, tidak ke masjid. Dia mau percaya laki-laki begitu. Tuhannya saja dia bohongi, apalagi kamu. Kau percaya itu IG-nya, wih gagai. Ada kamera 360. Filter. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Ya, dasar sekali. Hei, adik-adik sekalian. Jadi sesibuk apapun, kamu datang menghadap kepada Allah. Ukuran paling realnya kalau kamu merasa beriman, karena dua ini ayat tadi, dua kata ini dalam ayat ini, ilmu. Nah, untuk mencapai itu, yang disebut iman, konkretnya adalah kamu tekun beribadah. Dan ibadah yang paling diutamakan adalah sholat. Puncak pengkhianatan kepada Allah meninggalkan sholat. Biar kau kuasai semua rumus-rumus, tapi kalau kau tidak sholat, maka Allah cabut keberkahan ilmu yang kamu miliki. Apa yang disebut Allah cabut keberkahannya? Memang kau kerja, tapi selama-lamanya kau kerja hanya menjadi anak buah. Kamu kerja banyak penghasilan, tapi penghasilanmu tidak jelas. Kamu dapat penghasilan puluhan juta, tapi kamu tidak pernah ke tanah suci. Itu karena Allah cabut keberkahan hidupmu. Maka adik-adik sekalian, biar IP-mu tidak terlalu tinggi, tapi ibadahmu bagus, Allah yang ngatur hidupmu. Dahsyat sekali. Jadi caranya, boleh contoh boleh tidak, cara saya. Pergi dulu sholat maghrib. Sudah sholat maghrib, makan. Kan sudah saya ngontrak dulu waktu itu. Sudah makan malam, sholat isya. Sudah sholat isya, saya berdoa di masjid.
Ya Allah, sumber segala ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan pikiran saya. Berikan saya kemudahan dalam berpikir. Berikan saya kemudahan dalam pemahaman. Dan berikan jadi saya ilmu, tambahkan ilmuku untuk saya jadi gunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak mesti bahasa Arab. Bahkan boleh kau berdoa begini, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau kasih, mak. Amin. Oh enggak, cara gampang banget dong itu. Daripada kau bahasa Arab setengah mati baru lagi ngertinya. Itu malaikat apa masuk ini anak muda. Lain di bibir, lain di hati kan. Nah, sudah. Masih ada wudukmu, kau pulang dari masjid. Kau langsung ke meja belajarmu. Buka bukumu. Kau masih ada wudukmu. Habis kau sholat, kau berdoa. Masa Allah tidak bukakan itu otakmu untuk belajar? Baca, baca saja. Soal kau mengerti atau tidak, bacai. Begitu kata bapak saya dulu. Susah di kampung. Bacai. Kalau kau baca 5 lembar, masa tidak ada nyangkut biar satu baris? Ternyata nyangkut kan. Nyangkut. Penyakit anak-anak sekarang ini, malas membaca. Dia lebih senang video. Padahal kalian anak mahasiswa, pilihanmu membaca. Kalau kau cuma belajar melalui video saja tutorial, apa bedanya sama orang yang pengangguran? Tapi kita anak mahasiswa di kampus, belajarnya itu baca buku. Bayangkan sekarang anak-anak mahasiswa, ujian skripsi, apa itu masalah? Apa di? Apa? Kok tawa? Coba ku tanya, kok apa itu masalah? Apa coba? Apakah yang dimaksud dengan masalah? Apa? Saya datengin ya Pak Ustadz, izin. Yang mana Pak Ustadz? Yang depan ini? Yang ini ya? Apa itu masalah? Menurut saya masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Macam kok. Ku kasih kau hadiah nanti bukuku, judulnya Media Sosial sebagai Suatu Alternatif. Mantap. Ada deh sekalian, jangan sampai kalian bicara tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Penting. Maka kalau kalian mau terangkat derajatmu, ini 2 syaratnya. Kamu belajar, kemudian tingkatkan keimanan. Kecil punya mobil, kecil punya rumah, kecil. Yang penting kamu belajar, ibadahmu baik, berdoa kau kepada Allah. Jangan kau berdoa di medsos. Mau pergi kuliah, update status mi. Mudah-mudahan tidak macet ya Allah. Berdoa itu Pak Ustadz ya. Sibuk itu Tuhan mau baca statusmu. Ya, maka ada deh sekalian pilihan kita. Kalau mau sukses, ilmu, iman. Dan hebatnya orang yang punya ilmu dan iman, dia gampang mencari rezeki. Dia gampang mencari nafkah. Coba mau lihat orang pintar, bagus agamanya, buang di mana saja dia bisa hidup. Tapi kalau dia tidak punya iman, tidak punya ilmu, biar banyak hartamu akan habis. Dan kamu akan akhirnya ujung-ujungnya nanti menjadi orang yang susah. Maka pilihan kita belajar, belajar, dan belajar. Dahsyat sekali. Jadi tadi kalau di awal sempat ada yang sempat saya pertanyakan, ada orang berilmu, orang-orang pinter, tapi kok ujung-ujungnya di KPK Kuningan ternyata nggak cukup ilmu, harus dilengkapi dengan iman. Nah Pak Ustadz, lihat sosial media Pak Ustadz, udah gitu kadang-kadang konten yang ada di sosial media macem-macem. Orang mandi pakai gayung lah dapat duit bisa banyak. Ya. Orang jual kesedihan bisa dapat jadi viral. Iya kan? Sad boy. Ini di sini nggak ada sad boy di sini ya? Mas Bayu, Ya, ada lebih parah. Apa tuh? Mertua selingkuh sama menantu. Aduh! Bo. Astagfirullahaladzim. Hancur nah. Nah, itu dia Pak Ustadz. Kan? Sebelum kita dulu, ini penting juga akhlak deh. Moral. Jadi puncak dari semua ilmu itu, akhlak. Biar kamu kuasai semua disiplin ilmu.
tapi akhlakmu tidak baik, kamu hina di hadapan Allah. Nabi pernah ditanya, "Ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" "Liutammimal makarimal akhlak." Memperbaiki akhlak manusia. Maka saya sebagai dosen, kalau saya ngajar mahasiswa saya bilang memang saya lebih mengedepankan akhlak daripada IP. Apalagi nih waktu Covid, lihat IP 3,9, 3,7, tidak ku percaya itu angka. Belajar ujian melalui Zoom. Kurang ajar, Rak. Sabar dong, jangan emosi. Saya bilang jangan ya kau tutup kameramu. Tapi tidak mungkin semua ini laptop, tak kelihatan semua yang tutup kamera. Hilang lagi. Maka Dede sekalian, adab itu, akhlak jauh lebih mulia daripada pengetahuan yang kau miliki. Jadi salah satu pintu masuknya setan bagi orang punya ilmu adalah kesombongan.